teman-teman, di sini kita akan membahas prinsip geografi. Pada bab ini kita akan membahas 1. Prinsip persebaran atau distribusi, 2. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, 3. Prinsip deskripsi atau penjabaran, 4. Prinsip korologi. Pengertian dari prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, penyajian gejala, variabel, dan faktor serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. A. Prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip penyebaran atau distribusi dalam geografi menjelaskan bahwa fenomena di permukaan bumi seperti bentang alam, penduduk, flora dan fauna, serta sumber daya alam tersebar secara tidak merata. Ketidakseimbangan ini membuat setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk memahami persebaran tersebut, diperlukan peta yang membantu mengamati dan menggambarkan fenomena geografi. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam studi geografi karena dapat mengungkap berbagai persoalan terkait persebaran tersebut. Contoh dari prinsip penyebaran yaitu persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, dan bentang alam. B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi geografi menjelaskan keterkaitan antara fenomena geosfer, baik fisik maupun manusia. Contohnya yaitu letak garis lintang memengaruhi iklim, penghijauan mencegah banjir, dan kepadatan penduduk memengaruhi pembangunan. C. Prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi dalam geografi adalah menggambarkan fenomena geosfer secara lengkap melalui tulisan, tabel, gambar, grafik, atau diagram. Prinsip ini membantu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Contohnya persebaran sumber daya alam dan grafik pertumbuhan penduduk. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Contohnya, misalnya kita ingin membahas gunung berapi di Indonesia. Daerah mana saja yang terdapat gunung berapi yang ada di Indonesia? Di mana persebarannya? Dan di pulau apa saja? Kenapa bisa ada banyak gunung berapi? Karena Indonesia merupakan perbatasan dari 3 lempeng besar dan beberapa lempeng kecil. Lalu berikan gambar peta gunung berapi. Bab selanjutnya kita akan membahas fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini kita akan membahas 1. Fenomena pada lapisan atmosfer, 2. Fenomena pada lapisan litosfer, 3. Fenomena pada lapisan hidrosfer, 4. Fenomena pada lapisan biosfer, 5. Fenomena pada lapisan troposfer. Makna dari prinsip geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. A. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer, terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Contohnya yaitu fata morgana, merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. 2. Terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan. 3. Adanya perubahan unsur-unsur cuaca. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan atau sedimen tanah, batuan, dan partikel lainnya. Longsor merupakan peristiwa yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. C. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer mencakup semua air di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Total volume air diperkirakan lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sebagian besar, 97% berada di lautan. Sedangkan sisanya berupa air tawar, dengan 2/3 air tawar berbentuk es di kutub dan pegunungan salju. Contohnya keberadaan salju di pegunungan Jayawijaya, Papua. D. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer mencakup semua lapisan kehidupan termasuk tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu.
Sebagian besar kehidupan terestrial berada di zona antara 3 meter di bawah tanah hingga 30 meter di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu keberagaman konsumsi bahan pangan dan persebaran flora dan fauna di belahan bumi. Fenomena pada lapisan troposfer. Troposfer adalah lapisan kehidupan manusia di bumi yang mencerminkan keberagaman budaya, adat, dan kebutuhan hidup, serta mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan. Contohnya yaitu perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Bab terakhir kita membahas jenis dan karakteristik bencana alam. Isi materinya yaitu karakteristik bencana alam dan jenis bencana alam. Makna bencana alam adalah peristiwa alam yang berdampak besar pada manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana ini dapat mengancam kehidupan masyarakat akibat pengaruh aktivitas manusia dan anomali alam. Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indonesia, Australia, Eurasia, dan Pasifik, menjadikannya rawan bencana alam. A. Karakteristik bencana alam. 1. Bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contohnya yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contohnya yaitu badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana yang terjadi di luar angkasa akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan di permukaan bumi. Contohnya hujan meteor dan badai matahari. Selanjutnya ada jenis bencana alam, yaitu ada banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir yaitu membuang sampah sembarangan, tanah yang tidak mampu menyerap dan menampung air, dan curah hujan yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti rutin, melakukan kembali sistem reboisasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung yaitu tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman, hindari melalui kawasan banjir, dan jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. Jenis bencana alam selanjutnya yaitu ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami yaitu memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami, tetap bersama anggota keluarga, dan menyimpan surat berharga atau barang berharga di dalam satu wadah yang kedap udara. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang, kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, lalu tetap bersama keluarga, dan memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Jenis bencana alam yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami atau perbuatan manusia sendiri. Dampak dari pencemaran udara yaitu dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Dan terakhir, dapat berdampak kepada tanaman akan terganggu pertumbuhannya. Jenis bencana alam yang terakhir yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang mengalami pergeseran atau pecah. Proses terjadinya gempa bumi. Proses ini terjadi karena gempa tektonik, yaitu merupakan gempa yang paling sering terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Selanjutnya ada gempa vulkanik, adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Terakhir ada gempa batuan. Gempa batuan ini adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi, sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa yaitu membuat bangunan yang tahan gempa, mengatur kembali tata letak ruangan,
mencegah jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan gempa, serta sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di luar rumah. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.